Pemirsa, 300 lebih mahasiswa IPB Bogor, Jawa Barat terjerat pinjaman online atau pinjol. Meski mereka mengaku ditipu, namun pihak OJK memastikan bahwa mereka tetap berkewajiban untuk membayar. Dan berikut rakyat bicara pekan ini, jerat pinjaman online. Pemirsa, ratusan mahasiswa IPB terjerat pinjaman online. Mereka tidak menyangka bisnis yang ditawarkan oleh orang yang mereka kenal justru berakhir di pinjaman online. Dan tidak tanggung-tanggung, total kerugian mencapai miliaran rupiah. Lalu bagaimana awal mula ceritanya hingga ratusan mahasiswa ini terjerat pinjaman online? Berikut rakyat bicara pekan ini, jerat pinjam online berkedok bisnis bersama saya, Naomi Tobing. Rektorat IPB University Bogor buka suara setelah lebih dari 300 mahasiswanya terjerat pinjaman online. Setelah munculnya satu persatu pengakuan mahasiswa IPB yang terjerat pinjaman online sejak Agustus lalu, pihak IPB mencium ada sesuatu yang tidak beres. Yang bersangkutan mulai berinteraksi dengan beberapa mahasiswa sejak Oktober tahun lalu. Nah, selama itu tidak ada masalah, sehingga ada beberapa testimoni kan yang diceritakan oleh kakak kelas atau yang pernah punya pengalaman, kesan awalnya kan biasa positif. Tapi kemudian di bulan Agustus kemarin terjadilah masalah ini secara masif. Pemirsa, diketahui Polresta Bogor mencatat per 17 November 2022 ada 311 orang menjadi korban pinjaman online dan 166 diantaranya adalah mahasiswa IPB. Total kerugian seluruh korban mencapai 2,1 miliar rupiah. Saya menjumpai salah satu mahasiswi IPB Bogor yang menjadi korban untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi. Kita tuh mendaftarkan 4 platform pinjaman online menggunakan data pribadi kita seperti KTP gitu kan ya. Kita di sini juga seperti pekerjaan dan penghasilan itu diarahkan oleh si pelaku. Jadi dari pinjaman tersebut, misalnya saya mendapatkan pinjaman dari 3 juta dari satu platform tersebut, berarti yang saya dapatkan adalah 300.000 gitu. Itu untuk satu platform. Jadi dari keuntungan tersebut dikumpulkan untuk pendanaan kepanitiaan gitu. Kerjasamanya ini selama 3 bulan, jadi selama 3 bulan itu pinjaman tersebut diangsur oleh si pelaku nantinya. Ini kan juga ada MOU-nya ya, tanda tangan hitam di atas putih dan sudah bermaterai juga gitu kan. Makanya di sini saya pun tergiur juga gitu. Di sini pun tujuannya adalah selain mendapatkan keuntungan tersebut yang saya dapat, feedback dari dia tersebut untuk menaikkan rating toko gitu. Jadi dia punya online store di salah satu pinjaman online tersebut. Jadi beberapa dari uang pinjaman online tersebut dibelanjakan ke toko online shopnya si pelaku. Dan nantinya itu kan alamatnya pun alamat fiktif ya. Barangnya tidak sampai ke kami. Nanti kalau misalnya di aplikasi tersebut sudah di-reclaim, sudah diterima nih, barang sudah diterima, itu kita tinggal menambah bintang 5 gitu. Itu tanggal 11 Agustus, pokoknya kita mulai menagih si pelaku itu tanggal 25 Agustus. Jadi emang itu angsuran pertama gitu kan. Jadi sebelum tanggal 25 ini kita sudah menghubungi si pelaku di tanggal 22-nya. Mohon maaf Kak, di tanggal 25 pembayarannya segini-gini ya Kak. Di list tuh teman-teman saya tagihannya berapa, dan dia bilang oke, tanggal 25 ya. Dan di tanggal 25 nih saya bilang ini udah dilakukan pembayaran belum gitu kan. Ditunda lagi di akhir bulan, ditunda lagi di awal bulan. Pokoknya sampai pada akhirnya ini kenapa sudah 2 bulan ini dia tidak bisa membayar gitu. Kalau dia sendiri kan nggak kabur ya, mas, istilahnya kalau misalnya dihubungin via WhatsApp masih bisa, cuman itu dia selalu menunda-nunda, mengulurkan waktu. Baru sejauh ini baru diteror via telepon dan juga via chat ya. Kalau ada beberapa temanku dari satu platform itu yang memang debt collector-nya langsung mendatangi rumah si korban.
temanku ini. Jadi si debt collector ini bilang yang datang ke rumah ini minimal bayar satu angsuran pertama dulu lah gitu. Nah, beberapa dari temanku ada yang mengorbankan seperti menjual laptop, menjual barang-barang pribadinya lah ya yang untuk bisa menutupi di angsuran pertama itu. Kayak gitu sih. Direkomendasikannya 4 platform ya. Dan kebetulan 4 platformnya ini bisa digunakan karena ada beberapa temanku yang hanya dua aplikasi atau satu karena emang ada yang tidak disetujui oleh si pusatnya itu gitu. Kalau aku sendiri dari 4 platform tersebut kerugian yang aku dapatkan sampai sekarang ini 6.500.000 dengan tunggakan itu udah sekitar 3 bulan. Kebetulan pas debt collector datang pun saya juga ikut gitu kan untuk menjelaskan nih ke debt collectornya ini kami dijebak oleh si pelaku gitu kan, dan ternyata si debt collector ini pun tahu oh ini si pelaku ini gitu. Tapi mau gimana pun ini kan data pribadi ya, dan pihak pusat pun taunya ini pinjaman atas nama kita gitu kan, bukan atas nama pelaku. Jadi mau tidak mau kita yang memang harus bertanggung jawab untuk membayar tersebut gitu. Dan makanya beberapa dari temanku yang memang sudah langsung didatangi debt collector mau tidak mau gitu kan membayar, bersedia untuk membayar sampai lunas. Ada juga beberapa temanku yang ya sudah dia mengorbankan seperti menjual tadi laptop gitu, melapor ke kepolisian dari pihak dan pihak kampus pun sudah membantu pihak rektorat. Kita disarankan untuk tidak membayar tagihan itu, jadi ya udah kita stop di sini gitu. Dalam melakukan aksinya, pelaku menjanjikan keuntungan sebesar 10% kepada korban jika bertransaksi di toko online miliknya. Dan jika tidak memiliki uang, korban wajib mengakses pinjaman online yang sebagian uangnya akan ditransfer kepada rekening pelaku. Kini pelaku telah mangkir dan meninggalkan para korban beserta tagihan pinjaman online-nya. Masyarakat harus waspada dengan tawaran bisnis yang menjanjikan keuntungan dalam waktu singkat. Jangan mudah percaya dengan iming-iming keuntungan yang besar yang tidak masuk akal. Demikian Rakyat Bicara pekan ini, saya Nomi Tobing, juru kamera Jemi Yasin dan Suryali Santoso. Sampai jumpa.